Halo, selamat datang di video hari ini. Hari ini kita akan membahas bagaimana budaya mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang atau yang sering kita sebut dengan MKJP. Sebelum itu, tentu kalian tahu alat kontrasepsi merupakan salah satu metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Lalu tahu nggak sih metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP itu apa? Metode kontrasepsi jangka panjang adalah pilihan penting dalam perencanaan keluarga yang dapat memberikan perlindungan terhadap kehamilan untuk waktu atau jangka yang lama. Baiklah, mari kita mulai dengan memahami apa sih itu MKJP. MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang mencakup beberapa metode seperti IUD, implan, dan tubektomi. Dari beberapa MKJP yang disebutkan, untuk mengetahui efektivitas, cara kerja, serta kelebihan dan kekurangan, mari kita bahas lebih lanjut. IUD adalah alat kontrasepsi kecil yang dimasukkan ke dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Ada dua jenis utama. Yang pertama IUD hormonal yang melepaskan hormon progestin, dan ada pula IUD tembaga yang bekerja dengan menghalami sperma. Kelebihan IUD termasuk tidak perlu diingat setiap hari, jangka panjang atau jangka waktu penggunaan yang lama, dan cepat kembali subur setelah dicabut. Namun, IUD juga memiliki kekurangan, seperti kemungkinan efek samping seperti nyeri saat pemasangan, perdarahan tidak teratur, atau menstruasi yang banyak, dan resiko infeksi. Implan adalah batang kecil berukuran seukuran korek api yang ditanam di bawah kulit lengan atas. Implan melepaskan hormon progestin untuk mencegah ovulasi. Implan memiliki efektivitas yang sangat tinggi, sekitar 99% dengan perlindungan yang berlangsung hingga 3-5 tahun. Kelebihan implan termasuk tidak perlu diingat setiap hari, perlindungan jangka panjang, dan cepat kembali subur setelah dicabut. Kekurangan implan meliputi kemungkinan efek samping, seperti perubahan siklus haid, nyeri di tempat pemasangan, dan tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Tubektomi adalah prosedur bedah permanen yang melibatkan pemotongan atau penyumbatan saluran tuba, sehingga mencegah sel telur dan sperma bertemu. Tubektomi sangat efektif dengan tingkat keberhasilan mendekati 100% dalam mencegah kehamilan. Kelebihan tubektomi adalah metode permanen yang tidak memerlukan tindakan kontrasepsi lebih lanjut setelah prosedur dilakukan. Namun, kekurangan tubektomi termasuk sifatnya yang permanen, resiko komplikasi dari prosedur bedah, dan tidak ada perlindungan dari infeksi menular seksual. Vasektomi adalah metode kontrasepsi jangka panjang untuk pria yang bersifat permanen. Prosedur ini dilakukan dengan memotong atau mengikat saluran sperma sehingga sperma tidak lagi bercampur dengan cairan semen. Vasektomi memiliki tingkat mendekati 100%. Kelebihannya adalah dapat dipakai secara jangka panjang atau permanen, tidak mengganggu gairah seksual atau kemampuan ereksi. Nah, sekarang mari kita bahas bagaimana budaya mempengaruhi pemilihan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Kita hidup di Indonesia tentunya terkenal dengan karakter dari berbagai latar belakang budaya. Setiap budaya memiliki pandangan dan tradisi yang berbeda terkait kesehatan reproduksi. Di beberapa masyarakat menggunakan MKJP atau metode kontrasepsi jangka pendek dianggap positif dan praktis. Sedangkan di budaya lain ada stigma atau ketidakpahaman tentang kontrasepsi yang dapat menghambat akses dan penerimaan terhadap MKJP. Misalnya, dalam beberapa komunitas, norma agama atau tradisi keluarga dapat mempengaruhi keputusan individu atau pasangan untuk menggunakan MKJP. Lalu faktor lain adalah pendidikan. Pendidikan adalah faktor kunci dalam meningkatkan pemahaman tentang MKJP. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar kemungkinan individu untuk memahami manfaat dan resiko dari berbagai metode kontrasepsi.
Program-program edukasi tentang kesehatan reproduksi dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan penerimaan terhadap MKJP dalam masyarakat. Menentukan keputusan setelah diskusi atau pemahaman, akhirnya keputusan untuk memilih MKJP adalah pilihan pribadi. Keputusan ini dipengaruhi oleh informasi yang diterima, pengalaman pribadi, dan nilai-nilai budaya yang dianut. Jadi, apapun metode yang Anda pilih, ingatlah bahwa keputusan ini sangat pribadi dan harus didasarkan pada informasi yang tepat serta kebutuhan individu. Dengan memahami syarat-syarat kontrasepsi yang baik, Anda bisa membuat pilihan yang cerdas untuk masa depan Anda dan keluarga. Terima kasih telah menonton, dan jangan ragu untuk berbagi informasi ini dengan orang-orang terdekat Anda.